SM Store, amanah dalam muamalah. Di ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fiha kutubun qayyimah, bahwa di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus atau yang benar. Bahwa kitab-kitab itu yang dimaksud adalah hukum-hukum yang lurus dan adil. Karena kitab sering dimaknai sebagai hukum. Maka fiha kutubun qayyimah, di dalam Al-Quran terdapat hukum-hukum yang qayyimah, hukum-hukum yang lurus, hukum-hukum yang benar. Kemudian di ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Dan tidaklah mereka berpecah belah, tidaklah orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani berpecah belah, melainkan setelah datang kepada mereka bukti-bukti yang nyata. Nah, sebelum datangnya Nabi SAW, orang-orang Yahudi sepakat untuk menanti Nabi terakhir, dan mereka sepakat akan beriman kepada Nabi yang terakhir ini. Maka yang menjadi rahasia kenapa kota Yasrib itu banyak dihuni oleh orang Yahudi pada zaman Nabi, karena orang Yahudi yakin benar akan datang Nabi akhir zaman, ismuhu Ahmad. Yang pertama, namanya itu Ahmad. Yang kedua, Nabi akhir zaman itu akan berhijrah ke suatu tempat yang banyak pohon kurmanya. Dan tempat di Jazirah Arab yang paling banyak pohon kurmanya adalah negeri atau kota Yasrib. Maka orang-orang Yahudi berbondong-bondong untuk pindahan ke negeri Yasrib, ke kota Yasrib, untuk menyambut datangnya Nabi akhir zaman. Sampai orang Yahudi itu mengenal ciri-ciri Nabi akhir zaman sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Pertanyaannya, mungkin enggak kita suatu hari jemput anak kita di sekolahan, pas jam kepulangan kita salah ngambil anak? Mungkin enggak? Mungkin enggak masuk akal. Salah ngambil anak enggak masuk akal. Kalau kemudian anaknya ketinggalan mungkin masih masuk akal. Jadi pas jemput anaknya banyak, ada 5 atau 6. Pas sampai rumah, loh anakku kurang 1, di mana? Oh ya, ketinggalan tadi di sekolah. Itu masih mungkin. Tapi kalau salah ngambil anak, itu nggak mungkin. Sama juga orang Yahudi itu tahu persis ciri-ciri Nabi akhir zaman sebagaimana mereka mengetahui ciri-ciri anak mereka. Jadi mereka yakin, mereka percaya, hakul yakin bahwa Nabi akhir zaman akan datang dengan ciri-ciri seperti ini, dan dia akan hijrah ke suatu tempat yang banyak kebun kurmanya, dan namanya adalah Ahmad. Maka dari itu kemudian orang Yahudi bersepakat, nanti kalau ada Nabi akhir zaman, kita beriman kepada Nabi akhir zaman itu. Tapi ternyata begitu Nabi akhir zaman ini bukan berasal dari Bani Israel, tetapi berasal dari bangsa Arab, apa yang mereka lakukan? Mereka mendustakannya. Nah, lihatlah pelajaran berharga yang bisa kita ambil tentang jeleknya dan buruknya fanatisme golongan. Seolah-olah golongan saya yang paling benar, seolah-olah kelompok saya yang paling benar, seolah-olah ormas saya yang paling benar, seolah-olah ustadz saya, kiai saya yang paling benar.
Pokoknya membabi buta lah. Pecah gesang derek Pak Ustad. Subhanallah. Hidup mati ikut Pak Ustad. Ya ustadznya nyemplung sumur, ikut nyemplung sumur juga kah? Ya enggak tentunya. Maka dari itu kemudian Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, begitu Nabi akhir zaman ini bukan datang dari kalangan Bani Israel, maka orang-orang Yahudi ini pun langsung mendustakan Nabi akhir zaman, mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu disebutkan, wa ma tafarraqal ladina utul kitaba, bahwa tidaklah terpecah-pecah orang-orang dari ahli kitab illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah, melainkan setelah datang kepada mereka al-bayyinah, bukti-bukti yang nyata. Apa bukti yang nyata di sini dimaksud? Turunnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.